Assalamualaikum pemirsa Sobat Unggul TV UMJ, program UMJ News hadir di tengah aktivitas Anda. Bersama dengan saya, Winda Yulianti, akan menyampaikan berita UMJ yang terbaru dan aktual selama sepekan. Pemirsa, kegiatan Hari Bermuhammadiyah ke-7 diselenggarakan di Masjid At-Taqwa UMJ, Sabtu 28 Oktober 2023. Gelaran kali ini dimotori oleh Fakultas Pertanian FTAN UMJ dan mengusung tema Muhammadiyah menggerakkan generasi berprestasi untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Dekan Fakultas Pertanian UMJ, Dr. Insinyur Sularno MSI, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tidak ada satu pun dalam kehidupan ini yang tidak berkaitan dengan dunia pertanian, khususnya persoalan pangan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatangan MOU antara UMJ dengan PT Mugen yang akan memberangkatkan 2 mahasiswa FTAN UMJ mengikuti program magang kerja ke Jepang. Tercatat total ada 18 mahasiswa FTAN UMJ yang lolos seleksi program ini dan akan diberangkatkan secara bertahap. Seperti gelaran sebelumnya, Hari Bermuhammadiyah ke-7 juga disemarakan berbagai kegiatan. Salah satunya sharing session yang menghadirkan beberapa alumni FTAN UMJ untuk berbagi pengalamannya, yaitu Insinyur Basril Abbas, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Suhendar SP, Sekretaris Camat Bojongsari, Poppy Pelican, SPMSI, Kepala Pemberitaan MNC, dan Dr. I.I. Muharram MSI, Ketua Kelompok Pengembangan Kawasan Pertanian Biro Perencanaan Kementerian Republik Indonesia. Selain itu, ada juga kegiatan ceramah agama oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Haji Anwar Abbas MMAG, yang menjelaskan tentang peran Muhammadiyah dalam menggerakkan generasi berprestasi untuk ketahanan pangan Indonesia. Pemirsa, selanjutnya Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Ma'mun Murad MSI, resmi dilantik menjadi Ketua Umum Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam acara pengukuhan dan Sitlatnas Pimpinan Pusat pada Sabtu 28 Oktober 2023. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Kiai Haji Haider Nasir MSI dalam sambutannya menyatakan IMM merupakan tulang punggung kader Muhammadiyah yang berbasis intelektual. Haider meyakini nanti akan ada kepentingan strategis yang memerlukan topangan kader intelektual dalam berbagai bidang. Hal itu sesuai dengan visi Muhammadiyah untuk unggul dan berkemajuan. Ketua Vokal IMM yang baru dilantik, Ma'mun Murad, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Vokal IMM harus bisa mengambil langkah strategis untuk membangun kekuatan kultural dengan menjalin hubungan sinergis dengan berbagai pihak, salah satunya diaspora politik. Menurutnya, itu sejalan dengan yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada kesempatan itu hadir pula Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aritejo, Baca Pres dan Bawa Capres Wakil Presiden yang telah resmi diusung koalisinya masing-masing, yaitu Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar. Keduanya diundang secara khusus untuk bersilaturahmi bersama dengan alumni Vokal IMM yang hadir dari berbagai daerah dan menyampaikan gagasan. Selanjutnya, pemirsa, Persatuan Sepak Bola Universitas Muhammadiyah Jakarta meraih juara 2 Piala Menpora U23. UMJ harus puas menerima juara 2 usai dikalahkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia dengan skor 3-1 Senin 30 Oktober 2023 di Stadion Universitas Indonesia. Pada pertandingan ini hadir pula Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo yang dalam sambutannya mengapresiasi gelaran Piala Menpora U23. Dito berharap turnamen ini terus berlanjut sebagai wadah untuk perkembangan sepak bola dalam level mahasiswa. Tidak hanya itu, ia juga ingin ada gelaran turnamen untuk level usia kelompok ke bawah. Selain Menpora, turut hadir mendukung langsung yakni Ketua Pembina PSUMJ Saprudin Dali SEMM. Dali ikut berkomentar tentang hasil yang diraih PSUMJ. Ia mengapresiasi kinerja para pemain UMJ. Menurutnya, UMJ bermain bagus dari awal gelaran turnamen, terbukti mencapai final dari 32 perguruan tinggi se-Jabodetabek hingga Jawa Barat. Pemirsa, selanjutnya Universitas Muhammadiyah Jakarta melalui Wakil Rektor 1 menyatakan sikap tegas membela dan mendukung kemerdekaan Palestina. Dr. Muhammad Hadi SKM MKep menyerukan agar serangan Israel dapat dihentikan. Selain itu, mewakili UMJ, Hadi menyatakan kesiapan menerima dan memberikan beasiswa bagi pelajar dari Palestina untuk belajar di UMJ. Pernyataan tersebut disampaikan dalam seminar dan aksi solidaritas untuk Gaza Palestina yang digelar di Aula Kesman Singo di Mejo, Selasa 31 Oktober 2023. Seminar yang digagas oleh Prodi Ilmu Politik dan Prodi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ ini mengusung tema menguatkan kebijakan Indonesia ke Palestina dan digelar secara hybrid. Peserta merupakan mahasiswa Ilmu Politik FISIP UMJ dan masyarakat umum.
Pada kesempatan itu hadir sebagai narasumber yaitu Direktur Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban Dr. Ahed Abu Al-Atang, anggota DPR fraksi PKS Ledia Hanifah Amalia SSI MPSIT, Direktur Fundraising Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edi Muktiono, dan dosen Ilmu Politik Fisip UMJ Dr. Andes Sumarno. Selanjutnya, Lembaga Semi Otonom Semesta Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta melakukan pengabdian masyarakat melalui program peduli desa bertajuk Tebarkan Kepedulian guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Tanjung Pasir sejak 28 sampai dengan 29 Oktober 2023 di Pantai Tanjung Pasir, Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang. Beberapa rangkaian yang dilakukan dalam kegiatan peduli desa diantaranya cek kesehatan, penyuluhan kepada masyarakat pesisir pantai mengenai sanitasi total berbasis masyarakat, gerakan bersih-bersih pantai, dan penanaman pohon mangrove. Dalam kesempatan ini, Semesta bersama Wakil Dekan 3 dan 4 FKM UMJ, Suherman SPI MKM MSc PhD, menanam sebanyak 100 bibit pohon mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar dalam menjaga pelestarian alam. LSO Semesta FKM UMJ juga berkolaborasi dengan Perusahaan Umum Kehutanan Negara dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Tapas Jaya yang akan memonitori penanaman pohon mangrove secara berkala. Pemirsa, selanjutnya Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta menggelar Angkat Sumpah Dokter Angkatan 52 di Ballroom Pondok Indah Golf Course Rabu 1 November 2023. Sebanyak 40 lulusan program studi profesi dokter diangkat sumpah oleh Dekan FKK UMJ, Dr. Muhammad Fahri SPP FAPSR FISR, didampingi oleh rohaniawan. Berdasarkan laporan dari Ketua Prodi Profesi Dokter, Dr. Farida MPH, bahwa FKK UMJ sejak kelahirannya pada 20 tahun silam hingga saat ini telah melahirkan kurang lebih 1.700 dokter. Farsida menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh rumah sakit pendidikan yang telah bermitra dengan FKK UMJ dalam proses belajar mahasiswa prodi profesi dokter. Berita selanjutnya, pemirsa, Persatuan Sepak Bola Universitas Muhammadiyah Jakarta resmi promosi Divisi Utama Kampus Soccer League usai menerima penyerahan Piala Juara Divisi 1 di Aula Rapat Lantai 1 Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta, Kamis 2 November 2023. Penyerahan piala diberikan langsung oleh Sekretaris Dispora Hendra Eka Permana Eskom MTI. Hendra memberikan piala kepada juara 1 dan runner-up Divisi Utama maupun Divisi 1 CSL 2023. Dito juga menyampaikan harapannya bahwa CSL bisa mendalurkan atlet-atlet baru di bidang sepak bola. Pada kegiatan penyerahan piala ini, pemain PSUMJ juga diberi gelar top skor yakni Aryo Ardian dengan total 12 gol. Sebelumnya PSUMJ mengakhiri kejuaraan dengan tuai catatan positif 4 kali menang dan 1 kali seri. PSUMJ juga tampil impresif dengan memasukkan 36 gol tanpa kebobolan. Sepanjang tahun 2023, PSUMJ telah menjuarai beberapa kejuaraan di antara juara 1 Kapolda Cup 2023, juara 2 Piala Menpora 2023, dan juara Divisi 1 CSL 2023. Pemirsa, berita tadi menutup program UMJ News hari ini. Ikuti terus berita-berita hangat selanjutnya hanya di UMJ News. Saya Winda Julianti beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.